Mulai dari chapter 152, Bangkai Tak Bisa Disembunyikan. Jadi aku belum bisa jalan. Dan gumaman itu berbarengan dengan suara seseorang yang menjawab bersamaan dengan wajahnya yang terlihat sedikit frustasi dan sedih. Kalau aku tidak akan pergi ke Mesir, maka aku berharap sebulan kamu tidak bisa jalan dulu. Simpan semua sedihmu itu. Tapi tidak dengan pria yang berdiri di ruangan yang sama. Dia justru berbisik seperti ini di saat yang bersamaan Alif bicara. Kalau bisa, hindari jalan-jalan dulu ya. Mungkin 3 hari lagi kemungkinan sudah bisa jalan pelan. Tapi kalau kamu gak banyak jalan, gak terlalu banyak aktivitas, ini bisa cepat sembuh dan bisa jalan lagi. Soalnya ini kan di telapak kaki. Support yang diberikan Alif pada pasiennya, dan dia juga tidak ingin Aida terlihat bersedih begini sejujurnya. Aku akan memperhatikan itu. Bukan Aida yang menjawab, tapi pria yang kini berdiri dan memang dari tadi bergumam saat memperhatikan pemeriksaan Aida. Ya, lebih baik kalau makannya dijaga Pak Raiko. Asupan protein cukup, ditambah suplemen, dan tak terlalu stres. Tidak kerja capek-capek, istirahat cukup, bisa semakin mempercepat penyembuhan. Baiklah, aku akan mengurus itu semua. Seru Reko yang membuat Aida bahkan tertawa kecil di dalam sanubarinya. Mengurus? Pacarnya sudah datang juga. Memang dia mau mengurus bagaimana? Sinis Aida di dalam hatinya. Tapi memang dia tidak menjawab dan tidak mengatakan apapun lagi, hanya menunggu Alif mengurus luka-lukanya. Kakinya diperban masih dengan perban anti air, namun ini lebih tipis dari yang kemarin. Karena tidak dibalut dengan kasar di luarnya lagi. Hanya perban anti air seperti yang biasa diberikan kepada wanita yang baru operasi keiser. Sedangkan untuk luka di tangan, itu tidak lagi diperban. Hanya diplester untuk beberapa yang masih terlihat besar lukanya. Plesternya nanti diganti setiap habis mandi ya. Pesan dari Silpi yang lagi-lagi dijawab Aida dengan anggukan kepala dan senyum di bibirnya. Baiklah, sudah selesai. Ini obat-obatannya juga. Silpi menunjukkan dan memberitahukan cara pemakaiannya, namun dia tidak memberikan semuanya kepada Aida. Terima kasih dokter, aku akan memperhatikan jadwal minum obat istriku. Ucap Reko yang menerima semua obat-obatan itu. Baiklah, ada lagi yang ditanyakan atau sudah jelas semua Pak Reko? Sebetulnya yang seperti ini basa-basi juga sih. Alif tadi menawarkan itu kepada Reko yang dijawab pria itu dengan anggukan kepalanya. Ah iya, ada yang aku lupakan. Ucap Reko tentu saja juga menarik perhatian Aida. Menurutnya semua sudah clear, lalu apa yang belum jelas? Aku ingin mengajaknya keluar. Membawa pergi. Dia mau menitipkan aku di mana? Jujur, dalam hati Aida dia penasaran dengan pernyataan itu. Apa dia akan diungsikan? Tapi bukankah kalau diungsikan jauh-jauh dia akan lebih baik? Tak harus bertemu dengan Reko dan wanita yang membuat dirinya jadi tak tenang. Tapi kenapa rasanya aku tidak suka dengan konsep akan diungsikan? Apa yang salah dalam pikiranku? Seperti ada rasa tak lega kalau memang dirinya harus pergi sementara waktu. Aida sendiri tak paham. Dia mencoba mendengarkan jawaban Reko saat Dokter Alif bertanya. Mau pergi kemana Pak Reko? Puncak. Aku ada beberapa urusan di sana. Dan dalam kondisi seperti ini, aku tidak mungkin membiarkan istriku sendirian di kamar dan apartemen ini. Orang gila macam apa dia mau membawaku ke puncak? Apa dia gak mikir kondisi kekasihnya kalau tahu? Aida mengingat sesuatu. Apa telepon tadi pagi itu yang pas diangkat dia bilang mau berangkat ke puncak kan? Aida mengingat ini, tapi dia memilih diam karena masih ada obrolan antara Reko dengan Dokter Alif. Oh, selama tidak banyak jalan dan tidak dipaksakan jalan, tidak masalah. Kalau bisa kakinya tidak usah terlalu lama menggantung juga, takutnya bengkak. Ngaruh nanti ke jahitan dan lukanya. Baik dokter, saya paham. Aida masih belum puas dengan jawaban yang didengarnya. Dia ingin bertanya.
Kalau begitu kami berdua pamit dulu. Tapi diurungkan saat Alip bicara begini. Oh, baik. Reko bicara sambil mendekat pada Alip dan Sylvie. Lalu dia ke meja sebentar, menaruh obat dan mengambil laptop juga beberapa berkas sebelum melirik Aida. Mas keluar dulu sebentar. Ada anggukan kepala dari Aida, tapi dia belum sempat bertanya apapun karena Reko sudah buru-buru mengejar Alip dan Sylvie yang sudah keluar lebih dahulu. Padahal tidak apa-apa kok Pak Reko tak diantar. Alip yang sudah sampai ke pintu apartemen, dia pun menjawab cepat di saat Reko menimpali dengan senyum di bibirnya. Gak masalah. Saya juga memang mau keluar kamar dan mau ada Zoom, paling di ruangan tamu ini. Oh, bukannya lebih baik di ruang kerja? Tidak, Dr. Sylvie, ruang kerja di lantai atas. Reko menimpali dan memang betul sih. Sebetulnya lebih enak kalau di ruang kerja untuk kabel-kabel dan semua perlengkapan lainnya sudah siap di sana. Lagi pula tidak perlu disetting apapun dan memang seperti suasana kerja dia bisa duduk di kursinya dengan semua kebutuhan kalau butuh papan tulis. Proyektor atau segalanya itu juga sudah disetting ada di ruang kerja Reko. Istri saya sendirian di bawah, takutnya dia butuh apa-apa nanti jauh. Reko punya alasan sendiri dengan jawabannya ini yang membuat Sylvie hanya bisa tersenyum dan mengangguk. Kalau begitu kami pamit dulu. Selamat bekerja Pak Reko. Alif tak berpanjang lebar lagi. Setelah ucapannya barusan, pria itu sudah merangkul istrinya untuk segera keluar dari apartemen Reko. Sudah yakin kan kalau dia suami yang baik? Seru Alif yang melirik pada wanita di sampingnya yang masih tersenyum sinis. Baik. Wajah itu sepertinya menentang apa yang dikatakan suaminya. Iyalah baik. Kamu lihat tidak di samping, di nakasnya ada makanan tadi. Sepertinya itu snack untuk Aida yang disiapkan oleh Pak Reko. Tidak ada jawaban dari Sylvie, hanya cibiran saja di bibirnya yang terlihat sambil tangannya bersedekap, masih menolak. Hei, ayolah. See the positive sides, honey. Aku lihat juga dia lebih bersih dan lebih terawat. Beda dari saat pertama kali kita datang. Dan aku rasa yang merawatnya itu Pak Reko. Suami yang baik katamu. Kita tadi diam dulu dan bersembunyi sebentar sebelum belok. Dan sudah jelaskan dia mengantar seseorang yang katamu mobilnya kamu kenal itu adalah mobilnya Brigita. Kekasihnya kan? Bukan emaknya. Senewan Sylvie menjawab ini dengan emosinya. Sylvie juga tersenyum sinis sambil mengerucutkan bibirnya dan tentu saja obrolan ini tidak terdengar oleh Reko karena Sylvie bicara dengan suaminya di depan lift sambil menunggu lift tersebut terbuka. Keduanya melihat jelas yang terjadi, tapi memang mereka tidak melihat ketika Reko saling mengecup satu sama lain dengan Brigita. Hanya dari belakang mobil itu saja dan memang Alip mengenali mobil itu. Namun, karena itu bukan urusan keduanya, Alip meminta Sylvie untuk tidak membahas masalah ini dan profesional. Ya, tapi kan kita tidak tahu apa urusan mereka. Mungkin karena mereka dulu kekasih. Kita pikir mereka berhubungan lebih dari sekedar apa yang kita lihat. Tapi bisa jadi dia hanya sekedar mampir untuk menanyakan pekerjaan. Bisa jadi kan? Aida tidur bukan di kamar utama. Is it too difficult to figure it out? Tapi Sylvie hanya menggelengkan kepalanya menolak saat dia melangkah masuk ke dalam lift. Ayolah, kita ini kan orang dewasa dan kita paham sesuatu yang tidak dipahami oleh anak kecil dan tabu. Sylvie, kita ini dokter bukannya hakim. Dan kita bukan orang yang harus menjudge satu kejadian dan menentukan apakah itu adalah benar atau salah. Tapi kita manusia dan kita punya hati. Lagi-lagi jawaban Sylvie menggetalkan telinga Alip yang baru memencet tombol lift menuju ke basement. Iya, kita memang punya hati. Tapi kita tetap memiliki batas pada mereka. Ada dinding yang membuat kita tidak bisa masuk ke dalam sana. Kamu ngerti maksudku?
Pria itu bicara sambil menatap wajah istrinya yang mengangguk pelan sambil menghempaskan nafas. Aku hanya kasihan aja padanya. Dan kepikiran sama khawatirnya seperti dulu yang terjadi sama Denada Aprilia. Like Neymar, harus mengurus pasangan yang gak sehat. Lagi-lagi sebuah jawaban yang membuat Alip merangkul istrinya sambil berbisik. Sekarang lihat bagaimana bahagianya Denada Aprilia. Alip mengingatkan satu hal penting. Tidak ada bangkai yang bisa disembunyikan selamanya. Dan Tuhan tidak tidur. Melihat perlakuan tidak adil manusia pada seseorang yang sangat disayanginya. Tapi beda. Dulu Radit mendoakan dengan istrinya. Wanita itu belum dinikahi Alif. Ya iya. Orang prosesnya berbeda-beda sayang. Biarin aja lah. Yang penting kita bantu mereka dengan perawatan medis terbaik dan sertakan saja doa terbaik untuk keduanya. Silpi pun mengangguk. Tak mau berdebat lagi dengan orang sesabar Alif. Sambil mereka berdua berjalan keluar dari lift, Silpi kembali bicara. Semoga saja Tuhan bertindak dan ada keadilan untuk Aida juga.